Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Lanjut atau ndi Kak? Terakhir sakniki iku Dik sing surutul niku lho. Syurutul istinja. Ya, silakan dibaca. Syarat-syarat istinja bil ahjari dengan batu khamsatun ada 5. Allah yakuna hendaknya tidak ngoten. Khariju apa yang keluar javan kering, mengering. Wala dan tidak yantakilla niku pindah. Yantak iku lame gak ditasdid salah. Wala Duduk yantakilla tapi yantakila. Lame biasa gak tasdid. Yantakilla pindah min maudhihi dari tempatnya. Wala dan tidak yujawizan itu melewati dan tidak melewati sofhatai ini loh maksud. Dua pantatnya. Sofhah ini pastinya pantat. Sofhataihi dua pantatnya atau hajabata kepala dasarnya. Wala yaqra'a dan tidak Iya, tidak muncul. Dan tidak muncul alaihi atasnya. Maksudnya muncul di sini mengenai ya, mengenai. Mengenai atasnya ajnabiyun. Ajnabiyun itu Sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain. Ma'iun yang cair. Yang cair ma'iun yang cair. Wa antakuna dan hendaknya dia al-ahjaru batu tahiratan yang bersih yang suci ghaira mablulah tidak mablulah niki tidak terbasahi. Tidak terbasahi. Wala dan tidak malsa'a licin. Dan tidak itu tidak maka jika dihilangkan syartun satu syarat minha darinya ta'ayyana perlu Terpilihlah. Ta'ayyana terpilihlah al-ma'u air. Baik, saya jelaskan dulu. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah amma ba'd. Kemarin kita sudah membahas sampai tentang masalah faslun wal istinja wajibun min kulli kharijin mulawithin minasabilaini bima'in aw thalathati ahjar. Sudah membahas sedikit tentang masalah istinja dan kemarin kita sudah membahas apa itu istinja. Dan istinja itu menggunakan apa saja, bisa dengan air ataupun dengan batu. Dan kalau tidak ada batu maka yang sehukum dengan batu. Dan kalau yang sehukum dengan batu maka ada syarat-syaratnya, yaitu jamid, tahir, qali', ghairu maf'um, ghairu muhtaram, ghairu mubtal. Itu syarat-syaratnya kemarin. Nah, sekarang beliau menyebutkan syarat tambahan untuk orang yang istinja dengan batu. Mengapa ada syarat tambahan untuk istinja dengan batu? Karena sudah kita sampaikan hukum asalnya sebenarnya istinja itu dengan air. Karena tidak ada najis ataupun hadas yang menjadi suci kecuali dengan air. Hanya saja syariat memberikan kebolehan, keringanan, sifatnya rukhsah untuk batu bisa menjadi alat istinja karena memang ada kebutuhan di situ. Ada kebutuhan di situ. Dan batu itu diperbolehkan menjadi alat istinja. Batunya sendiri atau yang semisal dengan batu itu ada syarat-syaratnya. Dan untuk istinjanya sendiri maka ada syaratnya. Kalau istinja dengan batu. Faqal musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fi dunya wal akhirah. Syurutul istinja, syarat-syarat istinja bil ahjari dengan batu khamsatun, ada 5. Apa saja? Yang pertama, an la yakunal khariju jafan. Tidaklah ada al khariju yang keluar itu apa? Jafan, kering. Ya. Maka kalau sesuatu yang keluar itu kering, sebagaimana diibaratkan oleh para fuqaha seperti ba'ar. Ba'ar itu kotoran hewan yang kering. Jadi ada beberapa hewan itu yang kalau mengeluarkan kotoran apa? Kering. Maka ini tidak wajib hukumnya istinja. Kenapa? Karena secara asal dia tidak mengotori tempat keluarnya najis. Duburnya tidak kotor. Nah, dia keluar langsung lepas dari kering. Ya, tapi ini kan kalau untuk manusia kan hampir nggak mungkin ya. Ya. Tapi ya bisa saja terjadi. Bisa saja apa? Terjadi. Ya.
Misalkan kurang makan, kurang asupan minum, kemudian makannya dari mungkin dedaunan saja atau yang semisalnya, bisa jadi. Kenapa kok Allah yakunul khariju jafan? Ya. Pokoknya tidaklah yang keluar itu jafan. Karena kalau dia dia mengering, maka tidak wajib. Karena kalau ya sesuatu yang jaf, yang kering itu, maka dia ghairu mulawith. Ya, kemarin istinja itu apa? Min kulli kharijin mulawith. Mulawith itu mengotori. Kalau nggak mengotori ya nggak wajib. Gitu. Kemudian wala yantakila wa an la yantakila, gitu takdirnya. Wala yantakila, dan tidak berpindah. Apa yang berpindah? Al kharij, sesuatu yang keluar. Najis yang keluar dari dubur atau kubul tidak berpindah min maudhi'ihi, dari tempatnya. Maksudnya apa? Kalau najisnya itu, najis yang keluar dari dubur atau kubul, itu berada bukan di dubur atau kubul, maka nggak boleh pakai batu. Misalkan najis manusia, ya, berada di misalkan berada di kaki, berada di tangan, atau mungkin keinjak najis manusia, maka nggak bisa pakai batu. Kalau mau mensucikan, nggak boleh pakai batu. Karena batu itu hanya boleh untuk istinja. Untuk istinja. Namanya istinja. Istinja itu hanya membersihkan najis yang berada pada tempat keluarnya. Bukan najis yang sudah lewat, sudah tidak berada pada tempat keluarnya. Makanya ini syaratnya. Wala yantakila min maudhi'ihi. Syarat ketiga, wala yujawiza, dan tidak melewati safhataihi, dua pantatnya. Itu kalau misalkan najis yang keluar dari dubur. Misalkan orang buang air, misalkan nahan sedang WC gitu ya, langsung habis itu masuk WC kemudian brus gitu ya, kemudian mengenai pantatnya, maka ini tidak boleh pakai batu, nggak boleh pakai batu, ya. Terus ya, harus pakai air, air, ya. Jadi najisnya itu istinja dengan batu hanya bisa digunakan untuk membersihkan najis yang ada di lubang duburnya atau sekitar lubang dubur. Enggak untuk najis yang sudah mungkin kena ke pantatnya. Au al-hasyafa, atau melewati kepala zakar. Kalau misalkan itu najis yang keluar dari zakar. Ya. Baik. Kemudian syarat yang keempat, ya, wala yatra'a, dan tidak mengenai. Wala yatra, dan tidak mengenai alaihi alal kharij. Tidak mengenai kepada najis yang keluar dari dubur atau kubul ajnabiyun, sesuatu di luar itu. Benda lain. Dengan syarat ma'iun. Bendanya adalah benda yang cair. Maka kalau misalkan ada benda lain yang mengenainya, misalkan kena sabun cair misalkan, ya, sabun cair kena pantatnya misalkan, ngomong nih, apa yang ngomong ngindrek, menghangin, terlalu kering. Kayak aku biasanya bukan terlalu kering, sudah terlalu kering. Aku dikira ini pas itu sampai nangis ya. Bosan tadi. Berarti safhatai itu sendiri gitu. Biasanya gak kumat ya. Kita lanjut. Wala yatra alaihi ajnabiyun, sampai loro rusuk. Wala yatra alaihi ajnabiyun ma'iun, dan tidak mengenainya benda cair, ya, bukan air, benda cair yang lain.
Karena kalau kena air juga jelas harus pakai air. Nah ini benda tapi dia cair, bukan air tapi dia cairan. Misalkan apa? Misalkan sabun, misalkan sabun, ya. Maka apa namanya, sabun cair misalkan. Maka kalau orang mau istinja pakai tisu, kemudian dia habis itu ngasih sabun cair, nggak boleh. Lu kan bukan air, iya, tapi itu cairan, maka nggak boleh. Ya, maka nggak boleh. Makanya termasuk juga tidak, maksudnya di sini nggak boleh itu istinjanya tidak dianggap sah, sehingga mahalnya tempatnya masih najis. Ya, makanya kalau misalkan apa namanya, seperti tisu basah, itu kan ada cairan di situ, ya ada cairan kimia di situ. Maka itu sebenarnya kalau digunakan untuk ceboi anak bayinya nggak ada duburnya nggak jadi suci, jadi dia tetap apa, dihukumi najis. Makanya lu berarti nggak boleh, boleh saja, ya boleh saja, tapi apa, tapi perlu dihati-hati, jangan sampai nanti pas sholat bawa bayi, karena kita harus memperhatikan untuk ibadah-ibadah yang membutuhkan syarat sahnya itu nggak bawa najis, jangan sampai bayi tadi dibawa. Ya. Baik. Nah, maka diketahui dari sima ion, kalau misalkan bendanya adalah benda kering, benda padat. Contoh misalkan debu. Kalau zaman dulu ya, zaman biyen misalkan, pas buang air, kemudian agak beletuk misalkan ya, habis itu kena sampai ke duburnya, kena duburnya. Apakah nggak boleh pakai batu? Setelah itu tetap boleh pakai batu. Ya. Dan ini sebenarnya salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang lain mengatakan tetap tidak boleh meskipun apa, bendanya adalah benda padat. Nah, dan juga dikecualikan dari ma'ion di sini adalah sesuatu yang berasal dari tubuhnya sendiri. Makanya beliau mengatakan ajnabi, sesuatu yang lain. Kalau berasal dari tubuhnya sendiri maka nggak masalah. Seperti keringatnya misalkan, keringetan misalkan, kemudian apa, ke duburnya misalkan ya. Maka ini apa? Tidak masalah. Tetap pakai apa? Batu atau tisu yang semisalnya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, wa antakunal ahjaru, dan hendaknya batu-batu tadi tahiratan, suci. Ya. Maka kalau misalkan batunya itu batu yang najis, atau bukan batu ya, sesuatu yang padat tapi dia najis, maka nggak boleh. Seperti apa? Kotoran hewan yang mungkin sudah memadat, ya maka tidak boleh. Ghairu mablulatin, dan dia tidak basah. Jadi alat tisunya atau batunya atau apanya tidak basah. Itu kemarin sudah kita jelaskan. Wala malsa, dan tidak halus, tidak lunyu apa? Licin. Seperti apa? Kayak ini tak contoh neker. Neker nggak bisa ngangkat karena syaratnya hajarnya atau koliun. Kalau malsa itu berasal dari kata amlas. Amlas itu permukaannya halus, jadi lunyu gitu. Nah, fa in fuqida syartun, jika tidak ada salah satu syaratnya, minha, dari 5 tadi, maksudnya apa? Misalkan salah satu syaratnya tidak terpenuhi, ta'ayyana, maka terpilihlah al-ma'u, air, maka dia harus pakai air. Mungkin boleh untuk awalan dia bersihkan dulu, misalkan supaya nggak jijik, nggak nyentuh najisnya, wujud najisnya dibersihkan dengan tisu dulu, kemudian setelah itu baru disiram air, maka boleh, bahkan ini lebih afdol. Mengapa? Karena dia menggabungkan antara batu dengan air, menggabungkan dua alat untuk istinja, maka ini lebih afdol. Makanya istinja ada marotibnya. Yang paling afdol adalah menggabungkan. Dia bersihkan dengan batu atau yang semisalnya, tisu atau yang semisalnya, atau kain, kemudian baru setelah bersih disiram air. Ini yang paling afdol. Setelah itu di bawahnya adalah hanya menggunakan air saja. Kemudian yang paling bawah hanya menggunakan batu. Tapi kalau menggunakan batu harus ada tambahan 5 syarat tadi. Tip berikutnya. Ria, kau baca ya. Ini cuma nggak apa ya. Gampang nih, ayo tak paksakan, wajib. Ini cuma sunah-sunah saja. Dan disunahkan ayat pula. Wayusanu, ya benar.
khala, kamar mandi apa WC. Ketika masuk kamar mandi, bismillahi dengan menyebut nama Allah, Allahumma, ya Allah, ini sungguhnya aku berlindung jika Padamu. padamu minal khubuthi dari Khubus setan laki-laki. minal khubuthi dari setan laki-laki wa khaba'isi dan setan perempuan wa yuqaddimu dan mendahulukan rijlahu kakinya al-yusra yang kiri siddukhuli dalam masuk wa ketika masuk wa ayyakula dan hendaknya mengucapkan inda khurujihi ketika keluarnya ghufranaka Iya, ampunilah, mohon ampunanmu gitu. mohon ampunanmu alhamdulillah alladzi yang azhaba Menghilangkan. anni dariku al-adza Hmm. wa alqani Al-adza kotoran, kotoran wa alqani dan menjagaku. menjagaku wa yuqaddima dan mendahulukan rijlahu kakinya al-yumna kanan fil khuruji ketika keluar. Ya, baik. Berikutnya beliau membahas tentang adabul khala, ya, adab atau adab qadail hajah, adab dalam buang hajah. Faqal musannif rahimahullah taala wa yusannu an yaqula 'inda dukhulil khala, wa yusannu dan disunahkan an yaqula mengucapkan 'inda ketika dukhulil khala'i memasuki WC atau tempat buang hajat. Maka di sini beliau mulai menyebutkan apa? Sunah-sunah terlebih dahulu. Sunah yang pertama adalah membaca doa sebelum masuk tempat buang hajat. Apa doanya? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, sebagaimana ada dalam riwayat hadis. Ya. Baik. Kemudian adab yang kedua, wa yuqaddima dan mendahulukan rijlahu kakinya al-yusra yang kiri. Fi dukhuli dalam memasuki kamar mandi atau WC tadi. Nah, adab kedua, mendahulukan kaki kiri. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, sesuatu yang berkonotasi kurang baik maka menggunakan yang kiri. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya baik menggunakan yang kanan. Yang ketiga, adab yang ketiga, wa an yakula dan disunahkan mengucapkan inda khurujihi ketika keluar. Maksudnya setelah menunaikan hajatnya, ghufranaka. Ghufranaka itu takdirnya adalah Allahumma inni as'aluka ghufranaka gitu. Ya Allah, aku memohon kepadamu ghufranaka. Ghufran itu kan masdarnya dari ghafara. Ya. Ya. Jadi Allahumma inni as'aluka ghufranaka. Ya Allah, aku meminta kepadamu ghufranaka, ampunanmu. Ya, ghufranaka. Ya. Alhamdulillahilladzi, ada tambahan, ada sebagian riwayat hanya menyebutkan ghufranaka, tapi dalam riwayat yang lain ada tambahan alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Kalbu sebagai Allah yang menghilangkan dariku kotoran dan juga menjagaku. Wa yuqaddima dan mendahulukan rijlahu kakinya al-yumna yang kanan. Nah, ini berarti sunnah yang ke-4. Sunnah yang keempat. Wa yuqaddima dan mendahulukan rijlahu kakinya al-yumna yang kanan fil khuruji ketika keluar. Ya. Karena ketika keluar dari kamar mandi, maka ini berkonotasi positif. Ya. Hal yang baik gitu ya, konotasinya baik. Ya. Karena keluar dari tempat yang buruk. Ya. Maka apa? Maka mendahulukan kaki kanan, ya, mendahulukan kaki kanan. Dan juga para ulama menyampaikan bahwasanya hendaknya ketika masuk ke tempat-tempat yang buruk mendahulukan kaki kiri. Misalkan apa? Memasuki misalkan memasuki pasar atau mungkin memasuki tempat maksiat, ya, misalkan apa? Mlebu diskotik, mlebu karaokean, dahulukan kaki kiri. Ngirim paket misalkan. Dahulukan kaki kiri, keluarnya dahulukan kaki kanan. Gitu. Baik, selanjutnya. Wayahrumu dan diharamkan. Ala qadiyal hajati untuk orang yang membuang hajat. Istiqbalu untuk menghadap al-qiblati kiblat wastidbaruha dan membelakanginya fi ghairi mu'addin di dalam selain tempat yang disiapkan. Muadzin itu yang disiapkan. Di tempat yang selain yang disiapkan lahu untuknya. Lahu untuk
qadaul hajah ya, untuk buang hajat. Itu qadaul hajat. Wa yusanu dan disunahkan ayyastanjiya untuk beristinja bil yadil yusra dengan tangan yang kiri. Wa ayyakula dan disunahkan ba'dal faraghi setelah berpisah minhu darinya. Ba'dal faraghi, Pak, setelah selesai. Setelah selesai minhu darinya. Allahumma ya Allah tahhir bersihkanlah qalbi hatiku min nifaqi dari kemunafikan wa hasin dan perbaguslah. Dan terbaguslah farji niki Farjiku. Minal Hasin. Tak kira nggih sin, nggih sot. Nggih sot jagalah. Jagalah. Farjiku minal fawahis dari fahisah. Ya, perbuatan keji. Dari perbuatan keji. Lanjut, adab qadaul hajah, adab buang hajat. Tadi berarti termasuk adabnya yang pertama baca doa masuk, kemudian mendahulukan kaki kiri, kemudian membaca doa keluar, kemudian mendahulukan kaki kanan. Yang kelima, adab yang kelima, qala wa yahrumu dan haram hukumnya ala qadil hajati bagi orang yang buang hajat. Istiqbalul kiblati menghadap ke arah kiblat. Wastidbaruha dan membelakangi kiblat. Fi ghairi mu'addin pada selain tempat yang disiapkan lahu untuk qadaul hajah. Ya. Maka di sini kalau orang buang hajat, kemudian dia berada di tempat yang lapang dan tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang atau ada penghalang tapi di situ bukan tempat yang digunakan untuk buang hajat. Ada penghalang tapi jauh. Ya, ada penghalang tapi apa? Jauh. Ya, maka ini tidak boleh dia menghadap atau membelakangi kiblat. Ya, menghadap atau membelakangi kiblat. Dan kiblat yang dimaksud di sini adalah Al-Ka'bah atau Masjidil Haram. Bukan kiblat Baitul Maqdis. Ya, bukan kiblat apa? Baitul Maqdis. Ya. Maka di sini beliau mengatakan haram hukumnya bagi orang yang buang hajat untuk menghadap ke arah kiblat atau membelakangi arah kiblat. Ya, hukumnya apa? Hukumnya haram. Tapi kapan itu fi ghairi mu'addin lahu? Pada selain tempat yang disiapkan. Maksudnya apa? Ketika dia buang hajat bukan pada tempat yang memang disiapkan untuk buang hajat. Tapi kalau misalkan itu memang tempat disediakan untuk buang hajat. Misalkan kalau sekarang ya karena ada bangunan-bangunan WC dan lain sebagainya. Maka apa hukumnya menghadap atau membelakangi? Hukumnya boleh. Hukumnya apa? Hukumnya boleh. Dan secara rinci sudah pernah saya jelaskan kalau nggak salah waktu membahas Umdatul Ahkam. Yo, wis karo ngono ya, Umdatul Ahkam. Ya, secara rinci sudah dibahas di sana. Kemudian termasuk ada berikutnya yang ke 1 2 3 4 5 yang ke-6 berarti. Wa yusannu dan disunahkan an yastanjia beristinja bil yadil yusra dengan tangan kiri. Disunahkan ketika istinja menggunakan apa? Tangan kiri. Ketika cebok menggunakan tangan kiri. Karena di samping itu adalah sesuatu yang berkonotasi kurang baik. Juga di situ ada najis. Maka untuk menyentuhnya najis maka sebaiknya pakai tangan kiri. Yang ketujuh, adab yang ketujuh an yakula dan mengatakan ba'dal faraghi minhu setelah selesai dari qadaul hajah. Membaca doa setelah selesai dari istinja. Setelah selesai dari istinja membaca doa Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi dari kemunafikan. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari kemunafikan wa hassin farji dan jagalah farjiku minal fawahishi dari perbuatan keji. Doa ini diriwayatkan oleh sebagian ulama ya, namun memang tidak masyhur karena dalam sanadnya ada kedhaifan. Ya, namun sebagian ulama memperbolehkan beramal dengan hadis dhaif kalau dalam masalah hal-hal yang sifatnya apa? Sunnah. Baik. Berikutnya faslun wa furudul wudu'i. Ketika membasuh wajah wasani dan kedua wasul wajhi membasuh wajah wasal itu dan ketiga wasul yada ini
membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini serta dua sikut warabi'u dan keempat mashu syai'in Mengusap sebagian. sebagian Hmm. mengusap sebagian min basyarati Dari kulit min basyarati dari kulit ar-ra'si kepala au sya'arihi atau rambutnya la yasidu tidak au sya'rihi itu ya disukun ya. Ainnya disukun, bukan. sya'arihi atau rambutnya la yasidu tidak keluar Hmm. an haddir ra'si Batas dari batas kepala wal khamisu dan yang kelima waslul rijlaini membasuh kedua kaki ma'al ka'baini sampai dua mata kaki wasalisu dan yang keenam tasbihu ma dzukira. dukiro apa yang disebutkan Hmm. illa kecuali an-niyatan niat wa wasfal wajhi dan membasuh wajah kalau lima maka tidak urut keduanya Tidak ada urutan. tidak ada urutan keduanya Baik, sampai situ. Maka di sini beliau mulai membahas tentang fardu wudu. Faqal musannifu rahimahullah taala faslun pasal yang baru wa furudul wudu'i dan fardu wudu sitatun 6. Landasan dari fardu wudu ada 6, itu adalah Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum dan seterusnya. Itu landasan yang dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i dan juga para ulama yang lainnya. Apa saja itu? Al-awwalu yang pertama fardu wudu an-niyatun niat. Dan yang dimaksud dengan fardu wudu di sini adalah perbuatan yang harus dihadirkan ketika seorang itu berwudu dan sifatnya wajib. Dalam artian sifatnya wajib, kalau sampai tidak dikerjakan maka tidak dianggap wudu tersebut. Wudunya tidak dianggap. Yang pertama apa? An-niyatun niat. Ya. Inda ghaslil wajhi. Kapan niat ini? Niat yang wajib dalam mazhab Syafi'i. Niat yang wajib adalah ketika membasuh wajah. Maka ketika membasuh wajah, hendaknya di dalam hatinya menghadirkan niat bahwasanya dia sedang wudu. Ya. Adapun kalau niat sunnah, sifatnya sunnah, maka dimulai sejak awal wudu, membasuh kedua tangan. Ya. Makanya ketika berwudu, ya, hendaknya ketika awal wudu dia menghadirkan niat, dan juga ketika membasuh wajah juga apa? Tetap masih mengingat bahwasanya dia sedang dalam wudu. Ya. Baik. Wathani dan yang kedua ghaslul wajhi, membasuh wajah. Membasuh wajah. Dan yang dimaksud dengan membasuh wajah di sini adalah bagiannya, batasannya adalah dari tempat tumbuhnya rambut bagian atas hingga ke dagu. Kemudian dari samping adalah batas telinga sampai telinga satunya. Dan telinga tidak masuk wajah, makanya telinga tidak wajib. Ya, maka ini namanya wajah. Maka seluruh yang ada di wajah, baik kulit atau bulu, harus terkena air. Ya, harus terkena air. Kecuali apa? Kecuali jenggot. Ada perincian yang kita sudah bahas di Bulughul Maram. Kalau jenggotnya lebat, maka hanya cukup membasuh bagian luarnya saja. Tapi disunahkan apa? Takhlil. Sifatnya menyela-nyela, sifatnya sunnah. Kalau jenggotnya lebat. Lebat itu apa batasannya? Batasannya kalau ketika dia ngomong seperti ini terlihat kulitnya. Kulit dagunya terlihat. Tapi kalau tidak terlihat, batasannya lebat ya. Kalau kulit dagunya itu tidak terlihat maka lebat. Kalau kulit dagunya terlihat maka masih dihukumi tipis. Kemudian wasal itu yang ketiga, fardu ketiga adalah membasuh kedua tangan. Ma'al mirfaqa ini bersama dengan sikunya. Maka dua siku juga termasuk yang wajib untuk dibasuh. Maka cukup hati-hati ketika kita wudhu, misalkan pakai lengan panjang, maka hendaknya ketika melipat pakaiannya yang lingkis, itu hendaknya sikunya dibuka semua. Kadang kan mungkin sebagian sikunya tertutup. Ya, nanti sebagian siku yang tertutup nggak bisa kena air. Ya, nggak terbasuh. Maka hendaknya hati-hati. Ya, ketika apa? Misalkan pakai lengan panjang. Warabi yang keempat, mashu syai'in, mengusap sebagian. Syai' di sini adalah sebagian. Meskipun bagian itu apa? Kecil. Nggak harus bagian itu besar. Enggak. Meskipun bagiannya kecil. Min basyarati ra'si, dari kulit kepala. Kalau misalkan orang nggak punya rambut, misalkan, atau sya'rihi, atau rambut kepalanya. Tapi dengan syarat kalau rambut layah ruju, tidak keluar. Apa yang keluar? Sya'ar tadi.
tidak keluar rambut tadi an haddir ra'si, dari batas kepala. Maka kalau misalkan rambutnya panjang kemudian diusap yang ujung. Nah, yang ujung saja, maka nggak boleh. Atau misalkan perempuan yang diusap di bagian bawah, misalkan rambutnya panjang, nggak boleh. Jadi harus apa? Harus rambut yang ada di batas kepala. Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wamsahu biru'usikum, bukan bisu'urikum, bukan dengan rambut kalian, tapi dengan kepala kalian. Wal khamisu, dan yang kelima, ghuslu rijlaini, membasuh kedua kaki, ma'al ka'baini, bersama dengan kedua mata kaki. Ya. Maka ini adalah fardu wudu. Kemudian terakhir wasadisu, yang keenam adalah tartibu, berurutan. Madzukira, apapun yang sudah disebutkan tadi. Jadi berurutan, tidak boleh disungsang. Tidak boleh disungsang. Ya, dari apa yang sudah disebutkan. Apakah berurutan itu harus secara mutlak? Misalkan apa? Apakah niat itu harus hadir dulu baru wajah, membasuh wajah? Maka di sini beliau mengatakan illa, kecuali an niat wa ghaslal wajhi, dan membasuh wajah. Mengapa kok keduanya ini dikecualikan? Karena keduanya ini dilaksanakan bersamaan. Karena orang itu berniat ketika membasuh wajah, bukan niat dulu baru membasuh wajah. Ya. Itu niat wajib ya. Tadi kita sudah sebutkan niat itu ada dua. Ada niat yang sifatnya sunnah, ada niat yang sifatnya wajib. Kalau yang wajib maka ketika membasuh wajah. Maka ketika niat wajib ini terjadi ketika dia bersamaan dengan membasuh wajah. Fala tartiba fihima, maka tidak ada urutan untuk niat dan juga membasuh wajah. Baik, lanjut berikutnya. Oh ya, aku. An-niyatu, niat. Dia adalah tasbih syai'i, maksud dari sesuatu, muqtarinan, yang sesuai dengan itu. Muqtarinan, beriringan. Oh iya, itu muqtarinan, beriringan. Fi'lihi, dengan perbuatannya. Wa mahalluhal qalbu, dan tempatnya adalah di hati. Wa talaffudu, dan melafazkan dia dengannya sunnatun sunnah. Wama dan apa yang siwal furudi, selain fardu al-mazkurati yang disebutkan, sunnatun adalah sunnah, wahiyya katsiratun, dan dia adalah, dan sunnah adalah banyak, dan sunnah adalah banyak. Minha, darinya istiqbalul qiblah, menghadap kiblat, wasiwaku, dan siwak, tasmiyatu, dan baca bismillah, wa waslul kaffaini, dan mencuci kedua telapak tangan, wal madmadatu, dan berkumur, wal istinsyaku, dan istinsyak, wa mas'u dan mengusap semua bagian kepala, wa mas'ul udunaini, dan mengusap dua telinga, zahiran, yang tampak, wa batinan, dan yang luar, zahiran, yang luar, wa batinan, dan yang bagian dalam, wa taqdimu, dan mendahulukan al-yumna, yang kanan, alal yusra, dari yang kiri, atas yang kiri, wa tatwilul ghurrah, dan memperpanjang ghurrah, wa tahjir, dan tahjir, wal muwalah, dan berkesinambungan, dan nuli-nuli ya. Berkesinambungan, wa taslisul waslati, dan 3 kali basuhan, wal mashi, dan wa tarkul kalam, meninggalkan berbicara, fil wudu'i, dalam wudu, wa ayyakula, dan mengucapkan akibahun, akibah setelah akibah ba'da, dan mengucap setelah qaiman, selesai. Ya, akibahu, setelah selesai wudu, qaiman, dalam kondisi berdiri. Dalam kondisi akibahu, setelahnya, setelah wudu, qaiman, dalam keadaan berdiri, mustaqbilal qiblati, dengan menghadap kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan kecuali Allah wahdahu semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa asyhadu anna Muhammadan, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu, hambanya dan rasulnya. Allahumma, ya Allah, ij'alni, jadikanlah aku, minat tawabina, dari orang-orang yang bertaubat, waj'alni, dan jadikanlah aku minal mutatahhirina, dari orang-orang yang bersuci.
waj'alni dan jadikanlah aku min ibadika dari hamba-hambamu as-salihina yang orang-orang yang saleh. Subhanaka maha suci engkau Allahumma ya Allah wa bihamdika dengan memujimu asyhadu aku bersaksi alla ilaha sembahan illa kecuali anta kamu astaghfiruka ampunilah memohon ampun kepadamu. Astaghfiruka, aku mohon ampun padamu. Aku mohon ampun kepadamu wa atubu dan aku bertobat ilaika kepadamu. Wa yajibu dan wajib ayyak tasira untuk memendekkan Ustaz. Iya. Ala wajib Mencukupkan diri. Mencukupkan diri ala wajibin atas yang wajib katakan. Li dikili kita Ustaz. Karena terbatasnya. Karena terbatasnya waktin Iya, mudhaf ilaih itu sebenarnya. waktu walikillati dan apa nih tidak Walikillati dan karena sedikitnya air almai air wayun dabu ini nama malu dan dianjurkan li idrakil jamaati untuk mendapati jamaah. Baik. Pembahasan berikutnya beliau membahas beberapa pembahasan. Yang pertama beliau membahas tentang masalah niat. Beliau mengatakan qala musannif rahimahullah taala niyatu niat hiya yaitu qasdu syai'i menyengaja terhadap sesuatu muqtarinan beriringan bi fi'lihi dengan perbuatan sesuatu tadi. Hi kembali ke syai' ya. Ya, hi kembali kepadanya. Muktarinan di sini hal ya, kondisi qasdu syai' tadi kapan? Yaitu muktarinan, ketika beriringan dengan perbuatan sesuatu. Maksudnya, yang dimaksud niat itu dalam fikih adalah menyengaja, meniatkan di dalam hati pas berbarengan dengan awal memulai suatu perbuatan. Itu namanya niat. Kalau kerentek bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Kerentek ati sebelum melakukan, maka itu kalau dalam fikih bukan niat. Tapi apa? Azam. Karena itu keinginan kuat. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah kamu berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Itu azam. Maka kalau niat itu ketika apa? Memulai awal dari memulai suatu. Maka itu dalam fikih. Maka ketika wudu, kapan niat itu? Niat itu ya awal dari perbuatan wudu. Kapan awal perbuatan wudu yang dimaksud wajibnya? Yaitu apa? Membasuh wajah. Ya. Sholat, kapan awal atau niatnya kapan? Niatnya adalah ketika takbiratul ihram. Maka ketika orang bertakbir Allah, hatinya berniat. Artinya dalam hati dia punya kesadaran diri bahwasanya dia akan melaksanakan sholat tersebut. Nah itu niat. Wa muhalluhal qalbu, dan tempatnya adalah hati. Tempat niat adalah hati. Maka ini ijma', sepakat semua ulama, tempat niat adalah hati. Akan tetapi ada perselisihan di sini wa talafudhu, dan melafatkan biha dengan niat sunnatun, sifatnya sunnah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Melafatkan niat, mengucapkan niat, maka ini sifatnya apa? Hukumnya apa? Sunnah, dianjurkan. Ya, dianjurkan bagi orang yang mau melakukan suatu ibadah. Ya, dan diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Imam Syafi'i bahwasanya ketika Imam Syafi'i memulai sholat, maka beliau mengatakan ya, melafatkan niatnya, ya. Dan melafatkan niat ini bukan wajib, itu yang perlu kita ketahui. Melafatkan niat ini bukan wajib, sehingga kalau orang tidak melafatkan niat, tapi hatinya sudah berniat, maka cukup. Jangan sampai terkena penyakit was-was. Dan di sisi yang lain kita katakan melafatkan niat ini masuk masalah fikih khilafiyah. Maka jangan kita terlalu bertasyadud. Dalam artian kalau orang itu melafatkan niat berarti dia ahli bid'ah. Enggak sampai seperti itu levelnya. Ya, memang benar sebagian fuqaha mengatakan bahwasanya itu bid'ah. Wa talaffuz bin niyati bid'atun. Itu disebutkan oleh beberapa fuqaha. Ya, beberapa ahli fikih, mazhab yang lain berpendapat seperti itu. Tapi bukan berarti di sini bid'ah dia sudah enggak. Karena para ulama pun mengatakan qunut subuh bid'ah. Apakah Imam Syafi'i bid'ah? Enggak. Jadi itu hanya bahasa saja. Dalam artian ini sifatnya khilafiyah, maka kita harus bisa tenggang rasa dalam ini. Baik. Kemudian beliau mengatakan, kemudian mulai membahas tentang masalah sunnah-sunnah wudu. Wa masih wal furudil madhkurati, dan apa-apa yang selain dari fardu-fardu yang sudah disebutkan, hukumnya apa? Sunnatun sunnah. Dan sunnah wudu wahiyya, dan dia sunnah kathiratun banyak.
Minha termasuk dari sunnah wudu yang pertama istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Kenapa? Karena kiblat adalah asyraful jihad. Kiblat adalah arah yang paling baik. Ibadah-ibadah yang sifatnya ibadah kepada Allah, maka dianjurkan menghadap ke arah kiblat. Baca Quran, sholat, termasuk juga berwudu, tayamum juga menghadap ke arah kiblat. Yang kedua wasiwaku, bersiwak. Ya, maka siwak ini dianjurkan. Kapan dia dianjurkan? Ketika dia di awal wudu. Setelah orang membasuh tangannya, kemudian dia bersiwak. Setelah itu apa? Dia berkumur. Yang ketiga, watasmiyatu, dan membaca basmalah. Kapan membaca basmalah? Di awal wudu, ketika membasuh tangannya, membaca basmalah. Dan khilaf di sini kita sudah sebutkan dalam Bulughul Maram. Berikutnya wa ghuslul kafaini, membasuh kedua tangan. Membasuh apa? Kedua tangan. Dan di sini ada isyarat. Beliau menyebutkan siwak baru basmalah. Ada isyarat. Bahwasanya beliau mengikuti pendapat sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan siwak itu kapan? Siwak itu ketika sebelum membasuh tangan. Bersiwak dulu baru apa? Membasuh tangan. Ini sebagian pendapat ulama Syafi'iyah. Pendapat yang lain ulama Syafi'iyah mengatakan siwak kapan? Siwak itu setelah membasuh tangan. Jadi bismillah, membasuh tangan, kemudian apa? Bersiwak. Jadi ada khilaf di sini kapannya. Tapi tetap para ulama sepakat siwak ini sunnah. Kemudian apa? Wal madmadatu, dan berkumur. Wal istinsyaku, dan istinsyak. Nah, ini sunnah dalam mazhab Syafi'i. Wa mashu jami'ir ra'si, dan mengusap seluruh bagian kepala. Ini juga apa? Sunnah. Dan caranya adalah dengan mengarahkan ke belakang kemudian membalikkan ke depan. Hanya saja kalau misalkan orang itu botak atau nggak punya rambut atau rambutnya sangat tipis, maka cukup sekali saja ke belakang. Wa mashul udhunaini, dan berikutnya termasuk sunnah mengusap kedua telinga. Zahiran, yang bagian luar, wa batinan. Yang bagian luar, zahir itu yang ini. Yang batin ini. Ya. Maka mengusap kedua telinga itu disunahkan. Dan caranya adalah telunjuk itu ke arah bagian dalam, kemudian yang ibu jari di arah bagian luar, kemudian diputar. Setelah itu telapak tangan mengusap bagian sini, karena sini tadi kan kena, jadi usap seperti ini. Baik. Kemudian wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan mendahulukan bagian yang kanan daripada yang kiri. Pada bagian yang bisa didahulukan. Mana itu? Yaitu tangan dan juga kedua kaki. Telinga, apakah kanan kiri juga? Tidak. Para fuqaha mengatakan telinga termasuk bagian yang jadi satu. Kenapa kok termasuk bagian yang jadi satu? Karena dia adalah bagian dari kepala. Sedangkan kepala adalah satu anggota. Makanya kalau mengusap telinga kanan kiri ini kurang tepat. Kurang tepat. Karena para fuqaha sendiri mengatakan kalau telinga dibarengkan. Kenapa? Karena dia bagian dari kepala. Maka yang tidak dibarengkan apa? Adalah kedua tangan dan kedua kaki. Maka ini kanan dulu baru kiri. Kemudian watatwilul ghurrati wa tahjil, dan memperpanjang ghurrah dan tahjilnya. Ghurrah berarti usapan pada wajahnya, dilebihkan usapannya, basuhannya. Tahjil adalah basuhan pada tangan dan kaki, maka dilebihkan. Ya, kalau kaki ya sampai betis, kalau tangan ya sampai lengan atas. Wal mualah, dan berkesinambungan. Ya, berkesinambungan dalam artian hendaknya wudhu itu tidak dijeda dengan jeda yang panjang antara satu kegiatan dengan kegiatan berikutnya. Wa tatslitsul ghaslatil wal mashi, dan mengulangi 3 kali pada apa? Setiap basuhan dan usapan. Ya, di dalam mazhab Syafi'i secara mutlak semua yang dibasuh dan semua yang diusap disunahkan mengulangi 3 kali. Bahkan rambut mengulangi 3 kali. Bahkan telinga mengulangi 3 kali. Ada riwayatnya dari sahabat Utsman bin Affan untuk masalah mengusap kepala itu dalam Abu Dawud. Beliau mengulangi 3 kali. Watarkul kalam, dan tidak berbicara fil wudu pada saat wudu. Nah, termasuk yang disunahkan. Ketika berwudu tidak berbicara. Tapi apakah dia membatalkan wudu? Tidak. Wan yakula akibahu, dan membaca doa, mengucapkan setelah wudu qaiman, dalam kondisi berdiri. Mustaqbilal kiblah, menghadap ke arah kiblat. Mengapa menghadap ke arah kiblat? Karena ini doa. Doa adalah ibadah. Ibadah sebaiknya diarahkan ke arah kiblat. Apa yang dibaca? Doa yang masyhur, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allah menja'alni minat taubina wa ja'alni minal mutatahhirin. Sampai sini itu ada riwayatnya dalam kitab Sahih. Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Tambahan berikutnya wa ja'alni min ibadikas sholihin, ini tambahan. Ya, tambahan. Wallahu alam ini ada riwayatnya atau tidak? Saya belum cek ya. Wa ja'alni min ibadikas sholihin. Dan tambahan subhanakallahumma wa bihamdika ini ada riwayatnya memang dalam hadis riwayat Al-Baihaqi. Ada tambahan. Jadi membaca tambahan apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Jadi wa ja'alni minal mutatahhirin bisa ditambah wa ja'alni min ibadikas sholihin atau enggak usah. Terus subhanakallahumma wa bihamdika dan seterusnya. Kemudian beliau membahas pembahasan terakhir tentang masalah apakah orang itu harus melakukan sunnah-sunnah wudhu semuanya. Maka beliau mengatakan wajibu dan wajib hukumnya an yaktasiro, mencukupkan diri ala wajibin, untuk mengerjakan yang wajib. Maksudnya hanya mencukupkan diri ketika wudhu membasuh atau mengusap bagian yang fardu. Tidak boleh nambah sunnah. Kapan itu? Yang pertama libiki waktin, ketika sempitnya waktu. Maksudnya sempitnya waktu apa? Sempitnya waktu sholat. Kalau dia sudah mau habis waktu sholat, maka tidak boleh dia apa? Nambahi sunnah. Supaya apa? Supaya waktu sholat nggak habis. Itu. Jadi cukup yang fardu saja, segera dia sholat setelah itu. Yang kedua, walikillatil ma, karena sedikitnya air. Karena kalau misalkan dia di awal sudah buat basuh, buat kumur, maruno tutup wajah entek banyune. Lah terus ya apa? Ya, maka apa? Cukup yang fardu. Dan dalam dua kondisi ini, mencukupkan diri melakukan yang fardu saja hukumnya wajib. Maka kalau dia memaksa melakukan yang sunnah, maka hukumnya haram, tapi wudhunya tetap sah. Kemudian ada yang sifatnya sunnah, mengerjakan yang mencukupkan diri pada basuhan yang wajib atau yang wajib dari wudhu. Kapan itu? Wayundabu, dan disunahkan. Disunahkan apa? An yaktasiro, gitu ya. Jadi wajibu an yaktasiro, wayundabu an yaktasiro, gitu ya. Dan disunahkan untuk mencukupkan diri melakukan fardu wudhu saja. Disunahkan sifatnya liidrokil jamaah, untuk mendapati berjamaah. Maka kalau misalkan wudhu khawatir kalau dia membasuh tambah-tambahan basuhan sunnah, maka imamnya keburu salam. Maka dia cukup yang wajib saja, kemudian langsung masuk berjamaah. Masuk berjamaah. Tapi kalau misalkan dia tetap memaksa dengan menambah yang sunnah, maka tidak haram, tapi dimakruhkan. Ya. Demikian, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in.